Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mulai lagi KBM setelah penilaian tengah semester. Untuk materi kali ini kita melanjutkan tentang pembelahan sel. Nah, ada satu pertanyaan sebelum saya memulai materi. Mengapa kita membicarakan pembelahan sel setelah materi substansi genetik? Apa hubungan substansi genetik dengan pembelahan sel? Coba pikirkan ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang tujuan dari pembelahan sel dan siklus sel. Ya, jadi tujuan dari pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian tahap-tahap siklus sel dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam siklus sel. Untuk pertama, mari kita lihat video pada Campbell tentang tujuan dari pembelahan sel. Mari kita lihat ya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu tentang mitosis dan meiosis yang merupakan materi pembelahan sel yang akan kita bahas. Yang pertama, kita lihat dulu apa sih sebenarnya tujuan dari mitosis dan meiosis itu. Coba kita lihat di sini apa sebenarnya tujuan kok ada pembelahan mitosis dan meiosis. Ya, kita lihat. In asexual reproduction, a single individual is the sole parent and passes copies of all its genes on to its offspring. Many single-celled organisms and some multicellular ones reproduce asexually. For example, a hydra can reproduce by budding and produce a genetically identical individual. Ya, jadi kalau pada pembelahan mitosis itu sebenarnya arahnya adalah pada reproduksi aseksual. Contohnya ini adalah hidra. Nah, hidra itu nanti kan dia akan membentuk individu baru secara aseksual sehingga individu baru yang terbentuk itu jumlah kromosomnya sama dengan jumlah induknya, seperti halnya pada pembelahan mitosis. Mitosis makes it possible for organisms to reproduce asexually by producing cells that carry the same genes as the parent cells. Note that all the chromosomes of the parent cell are replicated and passed on to the offspring cells. An offspring is literally a chip off the old block, since its cells are genetically identical to those of the parent. Ya, di sini bisa kita lihat di sini adalah sel induknya. Ini sel induknya. Ya, ini adalah sel anakannya. Jadi dari sel induk terbentuk dua sel anakan yang persis sama dengan induknya. Ya, jadi pembelahan mitosis itu kalau mau dikaitkan dengan reproduksi adalah reproduksi aseksual. Sexual reproduction produces greater genetic variation than asexual reproduction. Each offspring inherits a particular combination of genes from two parents. So many combinations are possible that each offspring is essentially unique, differing from its siblings and both parents. Ya, kalau tadi pada reproduksi aseksual, tadi kan jumlah kromosom anakan sama dengan induknya, sifat-sifat dari anakan sama dengan induknya. Nah, sekarang kalau ini reproduksi seksual itu memungkinkan sifat-sifat dari anakannya itu bervariasi. Nah, kalau sifat dari anakannya bervariasi itu tidak mungkin mitosis. Ya, pasti ada cara lain selain mitosis. Nah, cara lain itu apa? Mari kita lihat selanjutnya. Human meiosis is essential to sex because it enables each parent to contribute one set of chromosomes, half the total, to each diploid offspring. During the interphase prior to meiosis, chromosomes replicate. Unlike mitosis, where each chromosome is on its own, in meiosis 1, homologous chromosomes pair up, and each pair separates, producing two haploid cells with their sister chromatids still joined. Meiosis 2 is like mitosis. Sister chromatids separate and four haploid cells are formed. Note that each has half the chromosomes of the parent cell. These cells differ genetically from each other and from the cells of the parents.
Ya, tadi kalau pada pembelahan mitosis itu anakan sama dengan induknya, jumlah kromosom, macamnya maupun sifatnya sama. Nah, tadi kalau yang dalam satu keluarga itu ternyata anaknya sifatnya, ciri-cirinya bervariasi. Mengapa? Ya, karena di sini ada pembelahan meiosis. Jadi, dari ayah nanti akan menghasilkan sperma melalui proses meiosis, ini ya menghasilkan sperma. Dari ibu juga akan ovariumnya di sini ada peristiwa meiosis menghasilkan sel telur, ya. Kemudian ini terjadi fertilisasi. Setelah fertilisasi berarti di sini ada kombinasi sifat dari sperma dan sel telur atau kombinasi sifat dari ayah dan ibunya, sehingga nanti bisa berbeda-beda sifat dari anakannya. Nah, setelah terjadi fertilisasi itu baru terjadilah mitosis. Atau kalau mau dijelaskan di sini tahapan pembelahannya itu, ini induknya adalah diploid, kemudian mengalami interfase. Ada meiosis 1, meiosis 2, akhirnya dihasilkanlah 4 sel anakan yang haploid. Ya, 4 sel anakan yang haploid, di mana kombinasi dari masing-masing sel anakan itu berbeda. Oleh karena itu, nanti jika sel sperma ini membuahi sel telur, maka menghasilkan kombinasi yang berbeda-beda, sifat anak yang berbeda-beda. Jadi sekali lagi, mengapa ada mitosis dan meiosis? Kalau mitosis itu arahnya pada reproduksi aseksual, sedangkan kalau meiosis itu adalah reproduksi seksual. Ya, sebelum kita membicarakan tentang tahapan mitosis dan meiosis, kita sudah tahu tujuannya apa mitosis dan meiosis. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang siklus sel sebelum masuk mitosis dan meiosis. This diagram summarizes the cell cycle. The life of a cell from its origin until it divides in two. Select the correct name for each phase of the cell cycle. Ya, ini adalah siklus sel. Sebenarnya siklus sel ini dibagi menjadi 2. Ya, yang paling utama itu 2, yaitu interfase, ini yang berwarna hijau itu. Kemudian ini adalah fase mitotik. Ya, jadi kita lihat ini adalah interfase. Nah, interfase itu meliputi 90% dari waktu pembelahan sel. Itu adalah interfase. Kemudian ini yang 10% itu adalah mitotik fase. Jadi intinya kalau interfase itu adalah menduplikasi semua komponen sel, itu adalah interfase. Kemudian setelah diduplikasi, maka apa yang diduplikasi itu nanti dibagi. Nah, membaginya itu pada fase mitotik. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah isi sel dan cairan sel. Itu ya. Nah, ini yang dibagi adalah isi sel dan cairan sel. Kemudian kita lihat interfase itu kan 90% dari waktu mitosis, waktu pembelahan sel ya. Kalau mitosis itu hanya 10%. Nah, ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama adalah fase G1. Nah, fase G1 itu adalah fase di mana sel-sel itu menduplikat protein-protein yang ada di dalam sel. Organela-organela sel itu adalah G1. Kemudian fase yang kedua adalah fase S, itu sintesis. Nah, fase sintesis ini sel itu sedang menduplikasi DNA, itu adalah S. Sedangkan fase yang ketiga itu adalah fase akhir sebelum pembelahan selnya, itu adalah fase G2. Ini adalah persiapan terakhir. Di sini metabolismenya sangat tinggi. Nah, kalau sudah, maka memasuki fase mitotik. Itu yang sudah diduplikasi tadi dibagi. Yang pertama adalah membagi intinya, maka itu adalah mitosis.
Nah, mitosis itu yang ada fase profase, metafase, anafase, telofase, itu sebenarnya hanya sekian persen, sekitar 5% dari waktu pembelahan sel. Kemudian yang terakhir adalah membagi cairannya, itu adalah sitokinesis, ya. Jadi saya ulangi lagi, ini adalah siklus sel di mana dibagi dua, yang utama yaitu interfase. Interfase dibagi lagi menjadi G1, S dan G2. Kemudian fase mitotik dibagi dua yaitu mitosis dan sitokinesis. Nah, peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dalamnya? Mari kita lihat. To review what happens in the various phases of the cell cycle, click on each question number. Ya, mari kita jawab pertanyaannya. Tolong didengarkan baik-baik. Click on the cell cycle phase described below. Cell division occurs during this short phase, which generally involves two discrete processes. The contents of the nucleus, mainly the duplicated chromosomes, are evenly distributed to two daughter nuclei, and the cytoplasm divides in two. Ya, tadi pertanyaannya adalah ini fase di mana itu adalah fase yang pendek, kemudian ada ada pembelahan nukleus dan ada pembelahan sitoplasmanya. Berarti fase apakah itu? Apakah fase mitotik? Ya, itu fase mitotik. DNA synthesis, or replication, occurs during this phase. At the beginning of the phase, each chromosome is single. At the end, after DNA replication, each chromosome consists of two sister chromatids. Nah, tadi sudah saya jelaskan. Pertanyaannya ini adalah duplikasi kromosom, duplikasi DNA. Di fase apa itu duplikasi DNA? Ya, fase S. Typically, this phase accounts for 90% of the cell cycle. It is a time of high metabolic activity. The cell grows by producing proteins and organelles, and chromosomes are replicated. Ya, kuncinya tadi pertanyaannya adalah menempati 90% dari siklus sel. Kemudian terjadi pertumbuhan dan duplikasi dari protein. Berarti tadi adalah fasenya interfase. This is when division of the nucleus occurs. The chromosomes that have been replicated are distributed to two daughter nuclei. Ya, pembelahan dari nukleusnya, berarti pembelahan dari intinya. Ya, mitosis. This third subphase of interphase is a period of metabolic activity and growth. During this phase, the cell makes final preparations for division. Fase ketiga dari interfase, kemudian pertumbuhan, persiapan terakhir untuk pembelahan sel. Berarti fase G2. This is the portion of the cell cycle just after division, but before DNA synthesis. During this time, the cell grows by producing proteins and organelles. Jadi itu reproduksi organela dan protein, berarti fase 1. This is the step in the cell cycle when the cytoplasm divides in two. Ya, pembelahan dari sitoplasma berarti fase sitokinesis. Ya, jadi tolong itu nanti diulang-ulang lagi tentang siklus sel dan tujuan dari pembelahan sel. Besok kita lanjutkan lain kali.